Merry Christmas. Wah. Hah? Torek nunggu aja. Wah. The broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Oke guys, inilah Surabaya Gubeng, di stasiun Surabaya Gubeng. Foto-foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yap, ya coba cek. Jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap
senja, langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan, suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rauh, Kengken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025, karena kebetulan video ini tayang bulan Agustus 2025 menjelang Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Waduh, marilah kita tetap semangat ya, tetap bangkit untuk membangun bangsa dan negara ini pemirsa. Dan jangan lupa ya mengibarkan bendera merah putih. Ya, merah putih ya. Jangan yang lain-lain pemirsa. Karena kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, menghormati jasa-jasa pahlawan yang rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, yang rela berkorban untuk bangsa kita dari penjajahan, terbebas dari hama penjajah pemirsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menghormati jasa-jasa pahlawan pemirsa. Salah satunya mengibarkan bendera merah putih ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun pemirsa. Jadi marilah kita kibarkan bendera merah putih sebagai penghormatan kita kepada jasa-jasa para pahlawan yang dulu rela berkorban untuk kemerdekaan negeri ini pemirsa. Mamang mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga negara kita, bangsa kita tetap maju, terus maju menjadi bangsa yang besar, bangsa yang damai, tentram, sejahtera, dan mudah-mudahan terbebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Merdeka. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang edit ya, ada yang bilang apakah kita boleh mengibarkan bendera One Piece atau bendera yang lain? Selama kita menjadi warga negara yang baik, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, ya kita boleh mengibarkan bendera apapun asal sesuai dengan perundangan yang berlaku, Undang-Undang Negara Republik Indonesia pemirsa. Jadi bagi saudara yang ingin mengibarkan bendera lain ya, ketika 17 Agustusan ya, saudara mungkin harus ya mengetahui dulu perundangan-undangan ya tentang pengibaran bendera pemirsa. Karena warga yang baik adalah warga yang taat hukum pemirsa. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi warga negara yang baik ya, kita kalau ingin mengibarkan bendera yang lain selain merah putih, atau mungkin bendera organisasi, bendera kebanggaan, bendera klub ya, atau mungkin bendera yang sedang viral zaman sekarang pemirsa ya. Waduh, saudara harus mengetahui dulu tata aturan pengibaran bendera pemirsa. Apalagi ini menyangkut pautnya dengan kehormatan bangsa dan negara kita pemirsa, karena kita sudah mengatur ya dalam perundangan pemirsa. Jadi saudara tinggal searching aja di Google, atau mungkin boleh bertanya ke ahli hukum pemirsa sebelum mengibarkan bendera di luar bendera merah putih. Mengibarkan bendera merah putih tata aturannya pemirsa tidak sembarangan. Yang memang tahu nih ya, mengibarkan bendera lain selain merah putih boleh-boleh saja, asalkan bendera tersebut tidak merupakan organisasi terlarang. Yang kedua, mengibarkan bendera harus di bawah ya, di bawah bendera
kebangsaan kita. Jangan sejajar, apalagi di atas bendera merah putih. Wah. Oleh karena itu, daripada salah ya, saudara boleh searching aja, atau mungkin ya bertanya kepada orang yang ahlinya pemirsa. Kalau bertanya ke Mamang, wah, kalau Mamang cukup aja mengibarkan bendera merah putih pemirsa sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia ya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap maju dan sebagai penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan yang dulu rela berkorban untuk mengibarkan bendera merah putih pemirsa. Meskipun Mamang sendiri mengidolakan Lutfi Sitoki Jerami pemirsa. Waduh, karena itu adalah film favorit ya. Ketika zaman Mamang remaja, waduh, ketika Mamang masih sekolah pemirsa, waduh, Mamang suka nonton di televisi. Waktu itu ditayangkan di Global TV pemirsa, atau GTV kalau sekarang ya. Salah satu tokoh yang paling difavoritkan adalah Usop. Usop. Dan si Chopper pemirsa. Ditambah dengan si Zoro pemirsa. Waduh. Dan tokoh utamanya Lutfi Sitoki Jerami. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apalagi benderanya juga memang sebelum benderanya viral ya, memang sudah mengidolakan benderanya sejak zaman dahulu, tapi hanya sebatas anime saja pemirsa ya, sebatas mengidolakan tokoh anime. Waduh, jadi benderanya Jolly Roger ini adalah salah satu bendera yang ketika main, waduh, sama teman-teman merasa bangga pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, meskipun kita mengidolakan tokoh, mengidolakan bendera selain bendera kebangsaan kita, tapi ingatlah ketika kita sedang hari ulang tahun kemerdekaan, minimal lebih diutamakan ya menghormati bendera kebangsaan kita, karena bendera kebangsaan kita ini berkibar atas darah, keringat, dan air mata para pejuang zaman dahulu pemirsa. Zaman dahulu ingin merdeka, ingin mengibarkan sebuah bendera saja, bendera merah putih, itu penuh dengan perjuangan dan darah, air mata, juga keringat, juga usaha yang benar-benar penuh pengorbanan pemirsa. Oleh karena itu, marilah kita kibarkan merah putih ya di atas segala-galanya pemirsa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita boleh mengibarkan bendera yang lain, itu pun harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita pemirsa. Jangan sampai ya bendera merah putih kita tergantikan dengan bendera yang lain pemirsa. Kalau seandainya tergantikan dengan bendera yang lain, mungkin arwah para pahlawan zaman dulu ya akan menangis pemirsa. Waduh, akan kecewa ya, berjuang mati-matian untuk menegakkan negeri ini, menegakkan merah putih. Tiba-tiba digantikan bendera perjuangan kita pemirsa. Meskipun hanya sebuah kain warna merah dan putih, tapi itu melambangkan perjuangan bangsa dan negara kita. Kita boleh kecewa, boleh mengkritik, dan boleh sebagai bentuk simbol-simbol ya terhadap sesuatu ya. Tapi ingatlah, merah putih ini adalah simbol perjuangan dan kehormatan bangsa dan negara kita. Karena merah putih ini ya bukan dikibarkan, bukan dibentuk oleh para pejabat zaman sekarang pemirsa, tetapi oleh para pejuang zaman dulu pemirsa, oleh para pahlawan kita ya yang membangun bangsa dan negara kita pemirsa. Oleh karena itu, kalau kita merasa sekritik-kritiknya ya, jangan sampai mengibarkan bendera lain di atas bendera sang saka merah putih, di atas bendera kebangsaan kita pemirsa. Karena di tanah air kita, bangsa kita ya, negara kita, hanya merah putihlah di atas langit kita pemirsa. Selain itu, marilah kita berdoa juga untuk para pahlawan bangsa kita
yang dulu rela berkorban untuk negara kita, termasuk bangsa kita, saudara kita yang ada di Palestina, pemirsa. Karena sejatinya bangsa Palestina adalah pahlawan bagi kita. Karena dahulu bangsa Palestina pernah membantu bangsa Indonesia ketika kemerdekaan Indonesia. Ya, bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang pernah membantu keuangan. Banyak saudagar-saudagar bangsa Palestina yang membantu keuangan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ya, berkat bangsa Palestina lah kita dipromosikan, ya, diberitahu kepada dunia internasional, terutama ke negara-negara Arab, pemirsa. Mesir, Arab Saudi, ya, Suriah dan sekitarnya. Akhirnya banyak negara-negara Arab dan juga dunia internasional mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan, salah satunya pahlawan dari bangsa Palestina. Marilah kita dukung kemerdekaan bangsa Palestina dan berdoa mudah-mudahan bangsa Palestina ya terbebas dari hama-hama Israel, pemirsa. Ya, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali sejahtera, tentram, damai seperti sejak zaman dahulu sebelum kedatangan Israel. Marilah kita berdoa untuk bangsa Palestina. Amin. Merdeka Palestina, Free Palestine. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang le. Selamat sore le. Selamat datang di kota Surabaya le. Kota yang penuh perjuangan le. Kota yang dijuluki pahlawan le. Bahkan lambangnya juga unik le. Lambang kota Surabaya ini adalah pertarungan buaya dengan hiu le. Mungkin satu-satunya lambang di kota atau kabupaten atau mungkin provinsi di Indonesia le, dimana lambangnya itu adalah pertarungan le. Waduh, pertarungan antara buaya dengan hiu ya. Ini mirip-mirip lambang yin dan yang-nya Tiongkok, pemirsa. Waduh, antara putih dan hitam, pemirsa. Waduh, antara daratan dengan air laut, pemirsa. Ya, penguasa daratan, perairan daratan adalah buaya, pemirsa. Waduh, dengan air lautnya hiu, pemirsa. Ini menurut Mamang ya. Oke, pemirsa yang berbahagia, jadi kota unik ini adalah kota yang konon legendanya ya pertarungan antara buaya dan hiu. Oleh karena itu hiu dan buaya bertarung, jadilah kota Surabaya le. Waduh. Pada episode yang ke-96, Mamang sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng di kota Surabaya le. Waduh, bagi saudara yang ya bertanya kenapa Mamang ada di Surabaya, saudara tontonlah episode-episode sebelumnya ya, supaya berkronologis. Apalagi yang baru sampai, yang baru nongol ya. Waduh, lebih baik nontonlah episode-episode yang pertama. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi, pemirsa. Jadi Mamang melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata, Bali, Lombok, Banyuwangi le. Dan sekarang saatnya pulang le. Waduh. Nah, ketika pulang Mama singgah di kota Surabaya Gubeng. Waduh, setelah naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ke kota Surabaya Gubeng, pemirsa. Dan nanti dari kota Surabaya Gubeng Mamang akan melanjutkan perjalanan dengan kereta api Mutiara Selatan ke kota Tasikmalaya le. Waduh. Bagi saudara yang belum tahu di mana kota Tasikmalaya, ya kota Tasikmalaya ada di Provinsi Jawa Barat yang sekarang ketika video ini tayang ya sedang dipimpin oleh Haji Udin le. Sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing le. Jadi ketika video ini tayang bulan Agustus 2025, Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin kalau di YouTube-nya ya. Yang insya Allah nanti ya Bapak Aing akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin.
Jarak dari Surabaya ke kota Tasikmalaya itu tinggal selangkah le. Waduh, kurang lebih 800 km. Kurang lebih ya 800 km. Itu sejauh jarak antara Israel ke Pulau Siprus le. Waduh, ketika Israel dihantam rudal hipersonik, banyak warganya yang hengkang eksodus ke Pulau Siprus le, menyeberangi lautan dengan sejarak antara Surabaya ke kota Tasikmalaya le. Mama akan naik kereta api Mutiara Selatan pukul 18.00 dan akan tiba di kota Tasikmalaya kurang lebih sekitar pukul 3:30 pagi pemirsa. Waduh, subuh pemirsa. Waduh. Ya, kurang lebih perjalanan memakan waktu sekitar 10 jam le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Jadi ketika sampai di stasiun Surabaya Gubeng, ini suasananya Natal dan Tahun Baru. Karena memang ketika perjalanan epicnya tanggal 28 Desember 2024. Ini adalah perjalanan epik di mana dari Bali dan kita singgah di Surabaya. Kalau di Bali ini suasananya Hindu le ya, tapi kalau di Surabaya suasananya Natal le ya. Waduh, Natal di Surabaya terasa banget, apalagi hiasan-hiasan seperti pohon cemara, lalu ada kado-kado Natal, ditambah lagi ya para pekerja PT KAI itu menggunakan pakaian Natal re. Waduh, mirip-mirip Sinterklas. Waduh, ditambah lagi stasiun Surabaya Gubeng ini mirip-mirip hiasan Natal di Eropa le. Waduh, apalagi ada live musiknya le. Waduh, jadi suasana Natalnya terasa banget ke ulu hati le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Natal tahun 2024 memang sedang berada di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Ya, rasaan mamang ini di Amsterdam pemirsa, atau di kota Eropa yang saat Natal. Cuman yang membedakannya tidak ada salju di sini. Oke pemirsa yang berbahagia ya, mamang menikmati suasana Natal di stasiun Surabaya Gubeng, apalagi mendengarkan live musiknya jazz pemirsa, jazz pahlawan Surabaya. Waduh, ya emang namanya jazz pahlawan Surabaya kalau nggak salah. Karena ini dengar-dengar dari kiri kanan pemirsa. Kalau salah ya boleh saudara komen di bawah ya. Jadi grup jazz ini ya membawakan musik-musik yang indah ya kepada para penumpang yang hendak naik kereta api pemirsa. Dan kebetulan ya suasana stasiun Surabaya Gubeng ini ramai sekali pemirsa. Banyak para penumpang ya ke berbagai tujuan kota pemirsa, entah itu ke Banyuwangi, ke Malang, ke Jember, Probolinggo, ke Yogyakarta ya, ke Solo, ke Bandung, bahkan ke Jakarta juga le. Jadi stasiun Surabaya Gubeng ini adalah stasiun utama di kota Surabaya le. Karena dari stasiun Surabaya Gubeng inilah kita bisa kemana-mana le. Memang di Surabaya ini ada 2 stasiun keberangkatan. Yang pertama Surabaya Gubeng, yang kedua Pasar Turi. Tapi menurut mamang ya, hanya stasiun Surabaya Gubeng lah ya yang bisa menjangkau kemana-mana le. Ke Malang bisa, ke Banyuwangi bisa ya, ke arah Bandung bisa, ke Jogja bisa, termasuk juga ke Purwokerto, Jakarta, Cirebon le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata stasiun Surabaya Gubeng ini sangat luas sekali pemirsa. Apalagi ketika Natal tahun 2024, ini hiasan-hiasan Natalnya bikin orang pingin foto-foto le. Waduh, bikin orang pingin konten le, sampai-sampai konten Instagramnya le. Waduh, sampai-sampai mami pun ya konten live TikToknya le. Waduh, dan mamang sendiri YouTube. Ini keluarga medsos. Maaf. Karena memang ya dekorasinya, interiornya ketika
suasana Natal ini berasanya bukan berasa di Indonesia le. Waduh, berasa Natalnya ya di suatu tempat ya, di sebuah negeri Sinterklas le. Cuman nih masalahnya tidak ada saljunya le. Waduh, ya mudah-mudahan kedepannya ada dekorasi saljunya le supaya lebih indah le. Waduh. Jadi para penumpang kebanyakan sebelum masuk ke area boarding pass atau ke peron ya, itu rata-rata berfotoria selfie le. Waduh, atau mungkin ya buat video kecil-kecilan le, atau mungkin konten. Waduh, kalau memang sendiri ya keluarga konten le. Mengkonten sana konten sini dengan platform yang berbeda-beda le. Waduh, Re sendiri asik dengan Instagramnya. Waduh, kesana kemari. Gitu juga Mami dengan TikToknya le. Dan jangan lupa mengabadikan foto kita bertiga le. Waduh, di stasiun Surabaya Gubeng saat Natal le, dengan hiasan dekornya, dekor Natal yang indah gemerlap le. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menunggu keberangkatan kereta api Mutiara Selatan, Mamang pun ya fotoria kesana kemari dan bikin video konten le. Waduh. Nah, sambil berfotoria dan buat video kecil ya, Mamang akan sedikit cerita le. Waduh, tentang seorang pastor ya, pemuka agama Katolik ke Nusantara. Dan bertemu dengan Raja Majapahit le. Waduh. Jadi ada pastor dari Roma ya yang bertamu ke Mojopahit le. Waduh. Itu adalah orang pertama, orang Eropa pertama ya yang menginjakan kaki di tanah Jawa le. Waduh. Terutama di ibu kota Mojopahit le. Ternyata ada orang Eropa ya yang datang bertamu ke kerajaan Mojopahit. Yang kita tahu bahwa orang Eropa datang abad ke-15 setelah Mojopahit runtuh le, yaitu bangsa Portugis. Adapun sebelumnya ya Marco Polo itu singgah di Nusantara, tidak menginjakkan kaki di Mojopahit tetapi di Pulau Sumatera le. Nah, ternyata ada catatan ya. Pastor atau rahib atau pendeta Kristen Katolik dari Eropa yang singgah di ibu kota Mojopahit, yang bertamu ke Mojopahit le, ketika pada masa Prabu Jayanegara atau putra dari Raden Wijaya pemirsa, paman dari Prabu Hayam Wuruk le. Waduh, alias Raja Majapahit kedua le. Pastor Katolik yang datang ke Mojopahit pada masa Raja kedua Mojopahit. Artinya Mojopahit sedang mau membangun ya, mau mendaki ke puncak kejayaan le. Waduh. Jadi mau mendaki ke puncak kejayaannya ya, datanglah seorang tamu, pastor Katolik yang backpackeran, yang healing ke Mojopahit. Kira-kira gimana nih ceritanya? Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang di episode ke-96, saudara jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Tapi bagi saudara yang tidak penasaran, simpel dengan Mamang skip aja, karena kuota internet saudara ini tak tercover BPJS ya. Apalagi meminta ke Mamang aja kan mencari wifi gratis nih. Oleh karena itu bagi yang tidak penasaran skip aja, simpel, jangan iri hati, apalagi bikin keonaran ya, apalagi ya bergaya-gaya Mossad le. Waduh, ya iri hati mengadu domba le, jangan ya. Bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Ya, bagi saudara yang tidak teralami, mudah-mudahan teralami juga oleh anak cucu cicit saudara ya, menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Mamang berdoa mudah-mudahan siapapun yang menonton sampai tamat ya, mudah-mudahan menjadi orang sukses, atau nanti dialami oleh anak cucu cicit saudara menjadi orang sukses, menjadi orang pemimpin negeri berikutnya le. Amin.
Dilansir dari historia.id dengan judul artikel ketika rahib Katolik bertamu ke Mojopahit. Kisah seorang rahib Katolik berkelana hingga ke Nusantara. Rahib ini adalah pastor ya, atau pemuka agama atau kiainya agama Katolik pemirsa, atau ustadznya agama Katolik. Nah, rahib Katolik berkelana hingga ke Nusantara, mengalami kultur shock, atau istilahnya wow gitu ya. Melihat budaya yang aneh ya, dengan adat setempat hingga terkesima, terkesima tentang kejayaan Mojopahit ya. Saking kesimanya, rahib ini pernah menulis bahwa di timur sana ya, timurnya Eropa, ada sebuah negeri yang kaya raya dan juga makmur serta megah ya, seolah-olah mirip orang desa ya datang ke kota besar dengan gedung-gedung yang yang indah menurut Mamang, seperti Mamang datang ke stasiun Surabaya Gubeng ini terkesima ketika Natal di stasiun Surabaya Gubeng. Banyak yang unik-unik dan juga mewah, interiornya oke lah. Ditulis oleh Randy Wirayuda, historianya terbit 2 September 2024. Lawatan rahib Katolik ke Nusantara. Kabar penjelajahan Marco Polo asal Venesia dan misionaris Giovanni da Montecorvino di abad ke-13. Jadi Marco Polo ini adalah penjelajah asal Italia dari kota Venesia, kota yang ada kanal-kanalnya pemirsa. Jadi jalan-jalannya adalah kanal. Disitulah Marco Polo lahir pemirsa. Dan Marco Polo ya adalah orang pertama Eropa yang datang ke Asia pemirsa. Marco Polo bersama misionaris Giovanni da Montecorvino di abad ke-13 yang mencapai negeri Cina ya melalui jalan sutra pemirsa. Jadi jalan sutra ini jalan daratan ya, dari Venesia melewati Konstantinopel, Asia Tengah, sampailah ke negeri Cina pemirsa. Perjalanan Marco Polo dan misionaris Giovanni Montecorvino ini yang pergi ke Asia lalu pulang lagi ke Eropa bikin penasaran penasaran seorang rahib bernama rahib Odorico Mattiusi dari Pordenone, Italia pemirsa. Jadi rahib Odorico ini sangat penasaran dengan cerita perjalanan Marco Polo ke Asia tepatnya ke dunia timur atau timur jauh. Perjalanan Marco Polo dan juga Giovanni de Montecorvino di abad ke-13 yang telah mencapai negeri Cina membuat banyak pihak penasaran, terutama bangsa Eropa, dengan timur jauh atau dikenal dengan benua Asia. Rahib Odorico Mattiusi dari Pordenone tak terkecuali. Rahib Odorico tercatat sebagai orang Eropa kedua yang menyebutkan Sumatera dalam catatan perjalanannya setelah Marco Polo. Kelebihannya, rute yang ditempuh rahib Odorico tidak melalui daratan Tiongkok, tidak melalui jalur sutra alias jalan daratan, tetapi melalui jalur rempah, yaitu melalui lautan ke Nusantara. Jadi kalau Marco Polo ini dari Eropa ke Asia Tengah lewat daratan, lalu ke Cina, lalu dari Cina ya melalui laut ke Nusantara, lalu ke India dan Arab. Sedangkan Odorico sebaliknya Jadi dari Eropa ke Timur Tengah, ke lautan, lewati India dan ke Nusantara melalui laut atau dikenal dengan jalur rempah. Karena memang saat itu jalur perairan Samudra Hindia antara Nusantara, India dan Arab itu merupakan perdagangan yang didagangkannya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini sangat diperlukan oleh bangsa Eropa
Waduh, dengan tujuan negeri Cina di pertengahan tahun 1318 Masehi. Dia ditemani koleganya dari Irlandia bernama Rahib James. Bedanya, perjalanan Rahib Ordoriko bukan dalam rangka utusan diplomatik. Beda dengan Marco Polo. Marco Polo ini adalah utusan diplomatik ya untuk Kekaisaran Kublai Khan atau cucunya Genghis Khan pemirsa. Yang saat itu Kublai Khan memimpin ya negeri Cina atau dikenal dengan dinasti Yuan. Karena kita tahu yang namanya Kublai Khan ini adalah keturunan Mongol pemirsa ya, Mongol yang menguasai Cina, Mongol yang pernah memporak-porandakan Eropa pemirsa. Sedangkan Rahib Ordoriko yang ditemani oleh Rahib James bukan dalam rangka utusan diplomatik atau sebagai misionaris yang menyebarkan agama. Jadi ia berangkat tidak seperti misionaris Monte Corvino dan juga Marco Polo yang berangkat pada 1294 sebagai utusan Paus Nicholas keempat ke Tiongkok dan menjadi uskup di Beijing. Waduh. Rahib Ordoriko berlayar atas misi pribadi atau yang dikenal dengan backpackeran pemirsa. Waduh. Healing ya, karena penasaran tentang cerita kemegahan negeri-negeri di Asia pemirsa, negeri-negeri di timur jauh. Termasuk ada negeri yang sangat kaya di timur jauh pemirsa. Nah, saking penasarannya, Rahib Ordoriko berangkat bukan karena misi atau utusan, tetapi karena ya pingin healing aja mungkin ya, pingin backpackeran dan berpetualangan pemirsa. Rahib Ordoriko berlayar atas misi pribadi yang penasaran dengan keadaan di timur jauh. Sesuai keinginan saya, kami berlayar mengarungi lautan dan mengunjungi negeri-negeri di mana orang-orangnya belum percaya Tuhan untuk memenangkan penuaian jiwa, tulis Ordoriko dalam primbol catatan hariannya. Waduh. Yang maksud tidak belum percaya Tuhan maksudnya percaya Tuhan Katolik pemirsa. Padahal di Asia sendiri ya banyak sekali agama yang tentunya setiap agama pasti punya Tuhannya masing-masing pemirsa. Perjalanan Rahib Ordoriko lewat laut melewati rute kota Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul, Turki, hingga Trebizond. Lantas dilanjutkan lewat jalur darat dengan kereta kuda ke Persia yang kini Iran dan Irak. Lalu sampailah ke kota Baghdad. Dari Baghdad ia dan Rahib James kembali berlayar lewat Teluk Persia menuju Tanah di India pada tahun 1322 Masehi. Dari India ia memilih rute ke Asia Tenggara atau Nusantara menuju ke Sumatera dengan kapal Jung. Kapal Jung adalah kapal kargo yang digunakan Marco Polo dan Ordoriko dari Pordenone. Kapal besar ini memang dikhususkan untuk mengarungi perairan Asia Tenggara, tulis Saint Miguel dalam bukunya. Dilansir dari Marianne O'Doherty dalam disertasinya pada tahun 2006. Beliau ini adalah akademisi Universities of Leeds. Marianne O'Doherty pada tahun 2006. Dalam disertasinya menyebutkan bahwa Rahib Ordoriko menjejakkan kakinya di Lamori, Aceh. Wilayah tersebut saat itu masih dikuasai Kesultanan Samudra Pasai. Adapun sejarawan Inggris Philip Browning dalam bukunya ya, Nusantara Sejarah Asia Tenggara Maritim tahun 2022 menyebut Rahib Ordoriko mendarat di Barus. Barus ini adalah salah satu kota pelabuhan di pesisir barat Sumatera. Terlepas dari perdebatan itu, kedua pendapat sama-sama menggarisbawahi bahwa di Sumatera inilah Ordoriko mengaku dalam catatan perjalanannya mengalami gegar budaya. Waduh, atau istilahnya budaya yang wow gitu, yang berbeda dengan Eropa. Kemungkinan biarawan Ordoriko mengunjungi Barus. Dia tidak menyebutkan Muslim, tapi melaporkan banyak pedagang datang ke sana karena berlimpahnya hasil bumi. Dia mengatakan telah ditertawakan oleh orang-orang yang telanjang karena dia mengenakan pakaian.
menyatakan adanya kanibal dan semua perempuan adalah milik bersama. Waduh, tulis Browning dalam kutipannya catatan perjalanan Ordoriko. Browning menyatakan itu hanya desas-desus yang diperoleh Ordoriko dan tak sepenuhnya bisa dipercaya. Setelahnya, rahib Ordoriko berlayar lagi ke selatan dan mendarat di Pulau Jawa. Namun, masih samar-samar di mana tepatnya ia mendarat. Apakah di tanah Sunda atau di tanah Mojopahit yang saat itu sedang berdiri kerajaan besar Mojopahit, pemirsa. Hanya bisa dipastikan rahib Ordoriko menjejakkan kaki di wilayah Pulau Jawa dan kemungkinan wilayah Pulau Jawa yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit yang saat itu diperintahkan oleh Prabu Jayanegara yang memerintahkan 1309 sampai 1328 Masehi. Kendati Majapahit masih dalam tahap awal kejayaannya, konon katanya ketika rahib Ordoriko sudah mendarat di Mojopahit terkesima, pemirsa. Waduh, dengan istana megahnya, istana megah Raja Jayanegara yang ia sebutkan dalam catatannya, lantai dan tangganya terbuat dari perak dan emas. Waduh, kalau benar-benar istana Majapahit terbuat dari perak dan emas lantainya, tapi kenapa ya sekarang istananya menghilang, pemirsa? Waduh, memang sudah bahas di episode ke-92, pemirsa. Sirna ilang kertaning bumi, pemirsa. Waduh, saudara penasaran ya scroll aja ya, ada di link deskripsi. Judulnya Sirna ilang kertaning bumi. Waduh, hilangnya Mojopahit, pemirsa, beserta istananya. Ya konon istananya ditulis orang Eropa aja ya, itu terkagum dengan istananya, benar-benar megah ya, melebihi megahnya kota Venezia atau melebihi istana Vatikan yang ada di Roma, pemirsa. Waduh, gereja-gereja di Roma, pemirsa. Waduh, berarti Mojopahit ini adalah sebuah kerajaan besar yang mewarisi bangunan-bangunan yang sangat megah, pemirsa. Waduh, tapi sayangnya bangunan itu hilang tanpa jejak saat ini. Dan memang sudah bahas di episode 92 dengan judul Sirna ilang kertaning bumi, pemirsa. Ya, ada di link deskripsi. Rahib Ordoriko sudah kadung terkesima, wow ya, dengan istana megah Raja Jayanegara yang ia sebutkan lantai dan tangganya terbuat dari perak dan emas. Lalu perdagangan rempah yang punya nilai begitu tinggi ternyata berasal dari negeri sini, pemirsa. Waduh, di negeri asalnya juga ya disenggungkan rahib Ordoriko bahwa rempah-rempah yang kita konsumsi di Eropa ternyata berasal dari sini, pemirsa. Dari wilayah Nusantara. Raja Jawa ini punya bawahannya 7 raja. Istananya sungguh luar biasa. Khan Agung dari Cina seringkali terlibat peperangan dengan raja ini, tetapi sang raja selalu mampu mengalahkan mereka dan pada akhirnya hubungan mereka antara Majapahit Mongol ya membaik, pemirsa, tulis rahib dalam catatannya. Waduh, ada kemungkinan yang dimaksud Raja Jawa yang berhadapan dengan Cina tak lain adalah Mojopahit, pemirsa. Memang sudah bahas tentang perang Raja Jawa Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya dengan utusan tentara Mongol, sampai tentara Mongol pun sulit menaklukkan Jawa, pemirsa, di episode yang keempat. Waduh. Dilansir dari penakatolik.com dengan judul artikel Majapahit dalam catatan misionaris Eropa abad ke-13 Pastor Ordoriko Mathiuzi, ditulis oleh Pena Katolik edisi 27 Mei 2025. Berdasarkan catatan Pastor Ordoriko Mathiuzi bahwa Ordoriko Mathiuzi ini pernah menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada masa kejayaan Mojopahit. Pastor Mathiuzi atau yang dikenal Ordoriko da Pordenone dikenal sebagai seorang biarawan terpelajar. Hal itu tampak karena ia banyak menulis buku, terutama di bidang religi dan kesusastraan. Sepanjang perjalanan mengarungi samudra itu, Pastor Mathiuzi memang sering berlabuh di beberapa pelabuhan besar, seperti kebiasaan kapal pada umumnya.
Mungkin berisi persediaan makanan atau suku cadang untuk kapal. Dia juga mampir di banyak pelabuhan besar saat itu yang menjadi jalur rempah, diantaranya Konstantinopel, Teluk Persia, Mumbai, Malabar, Sri Lanka, Madras, dan singgah di pulau-pulau Indonesia. Ia sempat mampir di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, saat berlabuh di Jawa inilah rupanya sang biarawan sempat terpesona, aku terpesona pada Jawa yang saat itu dipimpin oleh kerajaan Mojopahit. Ia terkagum-kagum pada kehidupan orang-orang Jawa. Tak heran jika ia memutuskan untuk tinggal lama di Jawa. Waduh, kedalaman instingnya sebagai kaum terpelajar semakin terasah di Jawa. Rasa ingin tahunya semakin menjadi-jadi. Ia berusaha keras mengamati dan melakukan riset kecil untuk mengenali Jawa. Mulai dari keadaan alamnya, kehidupan masyarakatnya, ekonominya, budayanya, juga politiknya. Malah ia juga sempat datang dan masuk ke istana Raja Jawa yang kala itu diperkirakan dipimpin oleh Prabu Jayanegara dari Mojopahit, ya, seorang raja kedua dari Majapahit. Nah, beliau ini disambut baik dan mendapatkan jamuan istimewa dari sang raja. Di dalam istana itu ia merasa terkagum-kagum. Waduh, tidak hanya karena kemegahan istana raja yang konon katanya ada 2 lantai yang terbuat dari perak dan emas, pemirsa, melainkan pula kewibawaan sang raja. Sayang, kunjungannya itu tak bisa diperpanjang lagi. Ia masih mengemban misi, waduh, jalan-jalan, waduh, untuk menyambangi wilayah lain, dan tujuan akhirnya adalah Tiongkok, pemirsa. Di sana ia harus menemui Monte Corvino, seorang uskup yang berjalan bersama-sama Marco Polo, pemirsa. Jadi waktu itu Marco Polo dengan Monte Corvino datang ke Tiongkok. Kalau Monte Corvino tinggal di Tiongkok, sedangkan Marco Polo ya melanjutkan perjalanan melewati Nusantara sampai akhirnya pulang ke Italia, pemirsa, ke negeri Venesia. Oleh karena itu, ketika berada di Mojopahit, ya, Ordoriko ini tidak tinggal lama, pemirsa, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju Tiongkok atau Cina, melewati Kalimantan, pemirsa. Sesampainya di Tiongkok, ia tinggal selama 3 tahun, dari tahun 1324 sampai 1327. Lantas kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Italia melalui jalur darat, kebalikan dari Marco Polo, pemirsa. Melintasi pegunungan Tibet, Badastan, Tabriz, Armenia, dan kembali ke negerinya pada bulan Mei 1330. Setahun setelah menjalani masa istirahat dan penjelajahan yang panjang, dan melelahkan, ia tiba-tiba saja sangat ingin menemui Paus Yohanes ke-22 yang saat itu pemimpin sebagai paus, pemirsa, ya, sebagai pemimpin Katolik di Eropa. Ia teringat pada kisah yang mengagumkan tentang Jawa. Waduh, ia merasa sangat perlu disampaikan kisah itu pada sang paus. Tapi sayang, Paus Yohanes ke-22 sedang dinas di Avignon, sebuah kota di selatan Prancis. Tekadnya yang besar itu membuatnya memaksakan diri menyusul sang paus. Ia menempuh perjalanan dari Italia menuju Avignon. Tapi ketika sampai di kota Pisa yang ada menara miringnya, ya, Ordoriko ini jatuh sakit. Tak sanggup melanjutkan perjalanan, ia pun memutuskan kembali ke Prioli. Sayang, kondisi tubuhnya semakin lemah, sakitnya pun makin parah. Ia memutuskan beristirahat di Padua sejenak. Lalu dia mencatat apa saja yang ia pergi ketika pergi ke wilayah Asia, pemirsa. Isi catatan yang melukiskan pandangannya tentang Jawa. Di Padua, tepatnya di Biara San Antonius, ia menemui teman sejawatnya, William de Solana. Kepada kawannya itu, ia meminta untuk mencatat kisah-kisahnya. Salah satu kisah yang mengagumkan adalah kisah ketika berada di Jawa.
Saya pergi ke sebuah pulau lain bernama Jawa yang memiliki garis keliling pantai sepanjang 3.000 mil. Dan Raja Jawa memiliki 7 raja lain di bawah kekuasaan utamanya. Pulau ini dianggap sebagai salah satu pulau terbesar di dunia dan sepenuhnya dihuni berlimpahan cengkih, kemukus, dan buah pala alias rempah-rempah. Serta segala macam rempah lainnya juga banyak. Jenis makanan lain dalam jumlah besar kecuali anggur. Tulis Pastor Ordorico Matiusi. Raja Jawa memiliki sebuah istana besar dan mewah, paling menakjubkan yang pernah saya lihat, dengan tangga lebar dan megah ke arah ruangan di bagian atas. Semua anak tangga secara bergantian terbuat dari emas dan perak. Seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas dan perak. Seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas tempa, di mana gambar-gambar kesatria diukirkan pada lapisan emas tersebut. Setiap kesatria berhiaskan sebuah mahkota emas kecil yang dihiasi dengan beragam batu mulia. Atap istana ini terbuat dari emas murni dan seluruh ruangan di bawah dilapisi berselingan oleh lempengan-lempengan berbentuk kotak yang terbuat dari emas dan perak. Kan Yang Agung atau Kaisar Cina sering mengadakan peperangan dengan Raja Jawa, tetapi serangannya selalu berhasil dipatahkan dan dipukul mundur. Setelah Pastor Matiusi atau Ordorico Matiusi menceritakan semuanya yang dia alami, lantas ia pun berpamitan melanjutkan perjalanan ke Priuli. Setahun kemudian ia meninggal di Udine, Italia, Udinese, dalam usia 66 tahun. Untungnya Ordorico Matiusi ini mencatat catatan perjalanannya, pemirsa. Jadi sepeninggalnya catatan perjalanan itu kemudian dicetak dalam buku berjudul I Viaggi di Frate Ordorico. Waduh, dari buku itulah hingga akhirnya orang Eropa pun tahu di mana letak pusat rempah-rempah, pemirsa. Sekaligus Eropa pun tahu bahwa di sebelah timur sana ada sebuah negeri yang kaya raya, pemirsa. Waduh, dengan rempah-rempahnya dan kaya raya, dengan kemegahan istananya dan kewibawaan rajanya, pemirsa. Dan bangsa Eropa pun tahu bahwa di sebelah sana ada sebuah negeri yang bernama Jawa, yang kita kenal mungkin Mojopahit. Karena memang yang menguasai Jawa saat itu ada 2 kerajaan, yaitu Sunda dan Mojopahit, pemirsa. Di Pulau Jawa itu ada 2. Tetapi dalam catatannya ini tanah Jawa. Berarti tanah Jawa itu berarti diperkirakan adalah Mojopahit. Ada ceritanya juga bahwa dalam catatan Ordorico Matiusi bahwa Raja Jawa ini pernah berperang dan mengusir tentara Mongol dari tanahnya, alias mengusir tentara Cina dari tanahnya. Ada kemungkinan kerajaan yang berhasil mengusir tentara Mongol tak lain adalah Mojopahit. Karena Mojopahit pertama kali dibangun setelah mengusir tentara Mongol dari tanah Jawa. Dari buku I Viaggi di Frate Ordorico, akhirnya buku itu disebarluaskan, pemirsa, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Salah satunya ke orang Inggris yang bernama James D. Ross dalam bukunya A Java Traveler Anthropology. Waduh. Catatan ini dijadikan catatan penting yang menyingkap kejayaan Majapahit pada masa itu. Apalagi kunjungan Pastor Ordorico Matiusi dilakukan dalam kurun tahun 1321 sampai 1322 Masehi. Itu artinya masa pemerintahan Prabu Jayanegara. Sebelumnya, pada era Kertarajasa Jayawardhana, kisah mengenai kekalahan pasukan Kublai Khan telah menjadi kisah heroik di Jawa, dan itu dicatat oleh Ordorico, pemirsa. Selain itu, catatan Pastor Ordorico Matiusi dengan gamblang mengungkapkan betapa masa itu menjadi masa kejayaan Mojopahit, pemirsa, sedang berada naik ke puncak-puncak kejayaannya kerajaan Mojopahit.
Terlebih dengan ditunjukkannya hasil rempah-rempah dan bangunan istana yang megah pemirsa. Ada emasnya pemirsa, ada peraknya. Waduh, seandainya istana merdeka kita ya, istana negara kita ada emasnya, mungkin tak lama bertahannya pemirsa ya. Nanti emasnya diganti oleh bahan yang lain karena emasnya akan dijual Menurut James DeRoche ya, catatan Pastor Matteucci Ordorico Matteucci ini masih otentik ya, masih asli meskipun ada tambahan sana sini. Karena memang ketika catatan ini ditulisnya oleh temannya pemirsa, sedangkan Ordorico hanya mengucapkan kata-katanya karena beliau sakit pemirsa. Waduh, sakit ya, takutnya ceritanya hilang begitu saja ketika beliau meninggal. Akhirnya sang pastor ini ya bercerita kepada temannya dan temannya mencatatkan cerita dari Pastor Ordorico ini. Menurut James DeRoche ya, bahwa catatan Pastor Ordorico Matteucci menandakan bahwa peristiwa yang dilihat dan dialaminya hendaknya dituliskan agar gambaran masa lalu masih bisa dinikmati masa kini. Dan itu catatannya masih otentik meskipun dicatat oleh orang lain pemirsa, karena berdasarkan cerita diucapkan oleh Pastor Matteucci. Cara Pastor Matteucci mengemban misi ini pun menunjukkan ketaatannya pada panggilannya menjadi biarawan Fransiskan sekaligus mengemban tugas mulia dan juga rasa penasarannya ingin menjelajahi dunia untuk menyebarkan kabar sukacita dan keselamatan. Oke pemirsa yang berbahagia, dari cerita Pastor Ordorico Matteucci atau Ordorico dari Pak Denone ya, Pordenone. Ordorico dari Pordenone itu menandakan bahwa catatan tentang Majapahit ya, kita bisa membayangkan juga ya tentang Majapahit yang benar-benar sebuah kerajaan besar, kerajaan yang megah, dan juga kerajaan yang membawahi kerajaan-kerajaan lain. Jadi bukan kerajaan kaleng-kalengan pemirsa. Yang saat itu kerajaan Majapahit posisinya adalah kemungkinan sebuah negeri yang dikenal dengan macan Asia pemirsa. Baik itu macan Asia dalam perdagangan, macan Asia dalam kekuatan militer, dan juga mungkin kemakmurannya juga pemirsa. Waduh. Oleh karena itu dalam catatan terselip bahwa pastor tersebut ingin kembali pemirsa ya ke sebuah negeri yang dikenal negeri Jawa tersebut, karena ketika berada di sana banyak keunikan yang belum sempat terjelajahi oleh sang pastor pemirsa. Waduh, namun sayangnya sang pastor itu keburu meninggal pemirsa. Berkat catatan Pastor Ordorico Matteucci inilah bangsa Eropa di kemudian hari setelah jatuhnya kota Konstantinopel ya berlomba-lomba mencari jalur rempah-rempah yang mereka tahu bahwa jalur rempah-rempah atau pusatnya rempah-rempah ada di Jawa atau Nusantara pemirsa. Ada di sebuah negeri sebelum negeri Cina kalau berlayar dari India, sebelum negeri Cina yang tak lain adalah Jawa dan Nusantara pemirsa. Dan inilah lambang Surabaya ya. Oh, Ning, tunggu dulu di sini. Tunggu dari mana? Di situ.